Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marni dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 202301099. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul berdirinya Muhammadiyah dengan subtema sebagai berikut. Nah, yang pertama, awalnya kedatangan Islam Nusantara. Kedatangan Islam di Nusantara adalah suatu fenomena sejarah yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai jalur. Proses ini berlangsung secara perlahan dengan banyaknya faktor yang saling berkaitan, baik faktor perdagangan, budaya, politik, maupun peran ulama dalam dakwah. Ada perbedaan pandangan mengenai kapan tepatnya Islam pertama kali datang ke Nusantara. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Islam telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan budaya, sosial, dan politik di Nusantara. Nah, diperkirakan mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi meskipun proses penyebaran Islam di wilayah ini baru terlihat dengan jelas pada abad ke-13 Masehi. Kedatangan Islam melalui beberapa jalur yang berbeda, baik melalui jalur perdagangan, dakwah oleh ulama, maupun penaklukan politik oleh kerajaan-kerajaan Islam. Berikut adalah beberapa faktor penting yang menjelaskan proses kedatangan Islam di Nusantara. Pada perdagangan Muslim mulai beroperasi di wilayah pesisir seperti di Aceh, Maluku, dan Sumatera yang menjadi pusat perdagangan penting pada masa itu. Proses penyebaran Islam juga sangat dipengaruhi oleh dakwah para ulama yang datang ke Nusantara. Di Jawa, terutama pada abad ke-15 dan ke-16, para wali yang dikenal dengan nama Wali Songo memainkan peran besar dalam penyebaran Islam melalui pendekatan yang lebih inklusif terhadap budaya lokal. Mereka tidak hanya mengajarkan agama Islam, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai sosial, moral, dan kebudayaan yang selaras dengan ajaran Islam. Di samping perdagangan, pernikahan antar pedagang Muslim dan keluarga kerajaan lokal juga menjadi salah satu saluran penyebaran Islam. Kerajaan-kerajaan lokal mulai menerima pengaruh Islam setelah raja-raja dan keluarga bangsawan memeluk agama ini. Pernikahan antara pedagang Muslim dan keluarga kerajaan lokal membantu mempercepat proses Islamisasi di beberapa wilayah. Yang kedua, asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. Organisasi ini lahir dari keinginan untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta membersihkan praktik-praktik Islam dari bid'ah, khurafat, dan tahayul-tahayul. Awalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah sekolah bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada awal tahun 1912. Sekolah ini menjadi cikal bakal Muhammadiyah yang kemudian berkembang menjadi organisasi fokus pada pendidikan, sosial, dan dakwah. Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan modernis yang mendepankan pendidikan agama dan pendidikan umum secara bersama-samaan. Yang terakhir adalah kedatangan dan penjajahan bangsa barat di Nusantara dimulai pada akhir abad ke-15 dan berlangsung hingga pertengahan abad ke-20. Nah, bangsa barat terutama Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah yang sangat bernilai di Eropa. Penjajahan samudra oleh bangsa barat dimulai dengan kedatangan Portugis pada awal abad ke-16 diikuti oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka menggunakan jalur laut yang baru ditemukan untuk mencapai Nusantara. Setelah tiba, bangsa barat mulai mendirikan pos-pos perdagangan dan benteng. Perlawanan lokal. Meskipun ada perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal seperti Perang Aceh dan Perang Diponegoro, bangsa barat berhasil menguasai Nusantara karena superioritas militer dan strategi politik mereka. Penjajahan berakhir setelah Perang Dunia Kedua ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 setelah perjuangan panjang melawan penjajah-penjajah. Itulah tadi materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.